Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, JJ Faujiah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur sistem terdistribusi. Baik, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Hampir semua sistem berbasis komputer yang besar saat ini merupakan sistem terdistribusi atau sistem tersebar. Lalu, apa itu sistem terdistribusi? Jadi, sistem terdistribusi adalah sistem di mana pemrosesan informasi didistribusikan pada beberapa komputer dan tidak terbatas hanya pada satu mesin saja. Sudah jelas, rekayasa terdistribusi memiliki banyak kesamaan dengan rekayasa perangkat lunak lainnya. Tetapi ada isu-isu khusus yang harus diperhitungkan ketika merancang tipe sistem ini. Definisi arsitektur. Suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen. Model arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama ada arsitektur logis atau software arsitektur. Organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Komponen yang dimaksud berupa unit modular, berupa interface yang dapat diproses di sistem yang berbeda. Lalu jenis model arsitektur logis terdapat 4. Yang pertama layer arsitektur, object based arsitektur, data center arsitektur, dan event based arsitektur. Kemudian ada arsitektur fisik atau sistem arsitektur. Yang pertama peletakan mesin, yang kedua, peletakan komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Layer arsitektur. Komponen-komponen pada layer arsitektur diorganisasi dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer fungsi dan service. Contoh operating system Windows dan Linux, network protokol seperti OSI, TCP, atau IP. Object based arsitektur. Object-based arsitektur menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen, dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme prosedur call. Bentuk sistem OA ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Data center arsitektur. Data center dapat dipandang sebagai gudang data yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penemuan kembali data, serta mampu pula memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh adalah sistem tersebar berbasis web. Event-based arsitektur. Proses event-based arsitektur pada dasarnya berdasarkan propagasi event. Proses mengeluarkan event setelah middleware memberikan kepastian hanya proses itu saja yang bisa disubscribe untuk event yang diterima. Keuntungan event-based arsitektur adalah proses bersifat loosely coupled. Sistem arsitektur yang pertama ada centralized arsitektur atau client server. Client server unggul dalam kecepatan dan mendukung jaringan besar. Kekurangan yang terdapat pada sisi setup yang cukup kompleks, biaya tinggi, dan membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola. Nah, pada model client server ini terdapat perilaku yang biasa disebut request replay behavior. Kedua, decentralized arsitektur atau nama lainnya adalah peer-to-peer arsitektur. Nah, ini juga bisa disebut sebagai horizontal distribution. Jadi, pada arsitektur ini secara fisik terpisah, namun secara logis memiliki fungsi level yang sama atau equivalent, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses. Ketiga, ada hybrid arsitektur yang terdiri dari each server system dan collaborative distribute system. Arsitektur versus middleware. 1. Tidak membahas perbandingan arsitektur dan middleware. 2. Middleware mengikuti bentuk arsitektur yang ada.
ketiga, middleware dan aplikasi menangani kebutuhan berbeda namun nantinya tetap dibutuhkan solusi di mana middleware mampu untuk dikonfigurasi, disesuaikan, dan dikustomisasi sesuai kebutuhan aplikasi. Demikian penjelasan materi arsitektur sistem terdistribusi di video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.